Tepat saat semua orang mengira hidup damai sentosa, suatu hari Raja Iblis tiba-tiba turun, memimpin pasukan ras iblis yang membanjiri dunia manusia. Kekuatan mereka sungguh tak terbendung, kemanapun mereka pergi. Umat manusia tumbang. Itu benar-benar pembantaian total, seolah-olah dijentikan hingga musnah dari keberadaan. Di pertahanan terakhir umat manusia, Tamfien tidak ragu mempertaruhkan nyawanya. Dia meledakkan dirinya sendiri, menyeret Raja Iblis Lam Nguyet jatuh ke dalam kehampaan bersamanya. Berkat tekad bertahan hidup yang luar biasa kuat, Tamfien terbangun dan mendapati dirinya telah kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Dia masih seorang mahasiswa di Universitas Nasional miskin, lemah, dan jelas belum keren sama sekali. Tapi yang paling penting, Raja Iblis bahkan belum muncul. Bahkan sebelum dia sempat mengatur napas. Dia menerima sistem glutoni. Sistem itu memungkinkannya mencuri kekuatan lawan, memadatkannya menjadi kartu, dan berganti kelas secepat berganti pakaian. Kali ini, Tamfien tidak akan duduk diam menunggu kiamat. Prioritas utamanya adalah menghabisi Raja Iblis pertama yang muncul, bernama Wrath, demi mengubah masa depan dan menyelamatkan orang-orang yang tak mampu dia lindungi di kehidupan sebelumnya. Pada tanggal 16 Mei, tahun 2167, ras iblis merebut inci terakhir wilayah manusia. Dunia umat manusia telah sepenuhnya runtuh. Pertempuran sengit berkecamuk, dengan api yang menderu dan asap yang mencekik seluruh langit. Tamfien berdiri di tengah medan perang, wajahnya sedingin es di antara darah dan potongan tubuh yang berserakan. 7 tahun yang lalu, beberapa Raja Iblis tiba-tiba muncul di dunia, dan di antara mereka adalah Raja Iblis Lam Nguyet. Mereka memimpin ras iblis, menggunakan kekuatan mutlak mereka untuk menghancurkan dunia manusia. Dia memandang rendah Tamfien dengan tatapan meremehkan dan berkata, Kau pikir kau pantas menjadi harapan terakhir umat manusia, seluruh rasmu hanyalah sampah. Kau bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun. Bola energi merah bersinar berkumpul di cakarnya saat dia menyeringai. Sekarang, mari kita lihat kau memaksimalkan nilai terakhirmu. Bola itu menyala, mewarnai seluruh ruang dengan warna merah tua yang menyilaukan. Lam Nguyet berbicara dengan suara gelap dan suram, jadilah makananku, berubahlah menjadi kekuatanku. Tamfien terangkat tinggi ke udara oleh arus energi itu, perlahan diserap sedikit demi sedikit. Dia meronta dalam keputusasaan, tapi itu sia-sia. Tidak. Wajah-wajah melintas di benak Tamfien, temu adik perempuannya, rekan-rekannya, gurunya, semua orang yang paling dia cintai. Dia mengertakkan gigi. Darah menetes dari sudut mulutnya. Nyawa mereka semua telah dicuri oleh binatang-binatang kotor ini. Akhirnya, Tamfien memilih untuk meledakkan energinya sendiri demi menghancurkan segalanya. Aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Demi mereka, ruang itu meledak dalam cahaya emas yang menyilaukan saat petir menyapu sekeliling. Itu adalah skill ultimate SSS Supreme Arc. Lam Nguyet terkunci di tempat oleh energi kolosal itu. Apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Tubuh Tamfien mulai hancur berkeping-keping. Sebelum memudar, serpihan ingatan muncul di benaknya. Ada adik perempuannya. Ada siluet gurunya. Terukir dalam diingatannya. Dan orang tuanya juga. Keluarga yang bahagia dan hangat. Saat semuanya perlahan memudar menjadi gelap, Tamfien merasakan penyesalan yang mendalam. Kita akan segera bertemu lagi. Maafkan aku karena aku tidak cukup kuat. Sebelum wujudnya lenyap sepenuhnya, dia membuat permohonan. Dia berharap bisa menjadi sedikit lebih kuat. Lam Nguyet berteriak penuh kebencian saat dia tercabik-cabik, kau sampah rendahan, bagaimana bisa kau membuatku? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuhnya hancur. Tamfien mendambakan, andai saja dia bisa kembali ke tahun itu, menemukan gua iblis lebih cepat, menghentikan Raja Iblis pertama muncul, maka dia tidak akan kehilangan segalanya dalam cahaya emas yang menyilaukan itu. Tiba-tiba matanya terbuka lebar, cahaya redup menyinari, dan di depannya ada langit-langit. Tamfien berkedip, mendongak dengan bingung. Dia sedang berbaring di sebuah ruangan, dan pergelangan tangannya dibalut perban dengan erat. Tamfien tersentak bangun, menatap liar ke arah pergelangan tangannya yang terluka. Aku belum mati. Dia mengayunkan kakinya turun dari tempat tidur, matanya menyapu sekeliling ruangan di mana ini. Tamfien berjalan ke jendela dan melihat ke bawah, ke arah luar. Ternyata, dia berada di ruang kesehatan sekolah, matahari terbenam menyinari halaman, dan para siswa berkumpul dalam kelompok-kelompok, tertawa dan mengobrol dengan gembira. Tamfien berdiri mematung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bukankah dunia sudah hancur? Dari mana datangnya semua orang ini? Butuh waktu lama baginya untuk menerimanya. Dia telah kembali ke 10 tahun yang lalu, kembali ke masa kuliahnya. Dia menatap wajah mudanya di cermin. Mata Tamfien terbelalak, tertegun dalam keheningan.
Serangkaian teks tiba-tiba berkedip di depannya seperti gangguan statis. Sebuah layar muncul di sana. Integrasi kekuatan glutoni selesai. Saat itulah dia mengerti, permohonannya telah menjadi kenyataan. Dia kembali sebelum segalanya berubah menjadi neraka. Tam Vien buru-buru membuka ponselnya. Layar menunjukkan pukul 4:15 sore tanggal 16 Mei, tahun 2157. Butuh waktu cukup lama baginya untuk mencerna ini. Dia benar-benar telah kembali ke 10 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 16 Mei, tahun 2157. Dia menyadari ini adalah 3 tahun sebelum turunnya Raja Iblis. Kenangan kelam membanjiri benak Tam Vien. Tahun 2160, 3 tahun lagi sampai Raja Iblis pertama, Wrath, akan turun. Pemandangan mengerikan itu berputar kembali di kepalanya. Wrath membuka gerbang neraka, menyeret Raja Iblis lainnya turun untuk membanjiri dunia manusia tanpa henti. Di tengah pertempuran sengit dengan gerombolan Raja Iblis, dia tahu itulah titik awal kehancuran. Alasan dia kehilangan segalanya. Tam Vien berdiri di sana, menatap kedua tangannya sendiri. Tapi sekarang aku kembali. Dia percaya kalau saja dia bisa mengalahkan murka. Iblis pertama yang muncul. Dia bisa menyegel gerbang neraka dan mendapatkan kesempatan untuk mengulang semuanya dari awal. Sistem itu masih menampilkan kekuatan kerakusan yang sedang menggabungkan segalanya menjadi satu kesatuan. Dia menatapnya dengan tajam. Sejujurnya, apa sebenarnya panel kekuatan kerakusan ini? Benda itu sudah melayang di depan wajahnya sejak pertama kali dia membuka mata. Tutran mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tapi panel itu langsung lenyap seketika begitu saja. Tepat setelah itu, layar di depannya berubah menampilkan panel data yang berbeda dari sebelumnya. Dia tertegun melihat semua atributnya berada di angka 100. Kekuatan, stamina, kekuatan elemen, kecepatan, wawasan, dan kekuatan mental. Data macam apa yang mirip game ini? Apakah ini benar-benar poin atributnya saat ini? Tutran mengerutkan kening karena bingung. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dulu, dia hanya bertarung menggunakan kekuatan kebangkitan miliknya. Di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa menjadi seorang awaken. Dan tempat dia belajar saat ini hanya menerima mereka yang memiliki potensi. Universitas Awakened Nasional. Tapi kehidupan masa lalunya sangat pahit. Dia gagal bangkit selama masa kuliahnya. Selama 4 tahun penuh, dia berada di rantai makanan paling bawah, seseorang yang bisa ditindas siapa saja. Tutran mengusap dagunya sambil berpikir, mungkin itulah sebabnya dia terbangun di ruang kesehatan sekolah. Tiba-tiba, sebuah antarmuka baru muncul, membuat matanya terpaku pada layar tersebut. Layar itu menampilkan pembunuh petir, kekuatan, stamina, kekuatan elemen, kecepatan, wawasan, dan kekuatan mental. Kilatan dewa, listrik mengalir ke seluruh tubuh, meningkatkan kecepatan 10 kali lipat seketika. Pedang petir, memadatkan listrik menjadi bilah pedang, menyerang titik lemah untuk kerusakan fatal dan kelumpuhan. Tutran terkejut bukan main, pembunuh petir. Bukankah itu kelas profesinya dari kehidupan sebelumnya? Seluruh tubuhnya gemetar. Samar-samar dia bisa merasakan energi mengalir di dalam dirinya. Apakah kekuatan dari kehidupan masa lalunya telah diwariskan? Apakah kali ini dia bangkit lebih awal? Tutran sangat ingin mencobanya. Dia hendak memeriksa kekuatannya saat ini. Tapi sebuah sub notifikasi muncul mengatakan dia sedang dalam proses transisi kelas. Tiba-tiba, terdengar suara gemerincing dari luar. Seseorang sedang membuka pintu. Tutran segera menoleh untuk melihat. Malong berjalan masuk sambil mengeluarkan suara terkejut saat melihatnya. Malong bergegas mendekat dengan gembira dan bertanya, "Bro, kau sudah sadar apa tubuhmu sudah baik-baik saja sekarang?" Tutran menjawab, "Aku sudah tidak apa-apa." Mengamati reaksi temannya, dia melirik antarmuka yang ditampilkan dan menyadari sesuatu. Seperti dugaan, orang lain tidak bisa melihat layar ini. Malong memeriksa seluruh tubuh Tutran. Luka-lukanya sudah hilang. Jelas-jelas dia dihajar habis-habisan kemarin. Tapi dia pulih lebih cepat daripada seorang awaken seperti dirinya. Dia melirik pria yang sedang mengoceh di sebelahnya. Itu adalah teman sekamarnya saat kuliah, Malong. Meskipun dia sudah bangkit saat kuliah, dia masih berada di peringkat bawah kelas di kehidupan masa lalu. Saat Raja Iblis ketiga turun, Malong tewas dengan mengenaskan. Tapi sekarang, dia berdiri tepat di depannya. Malong terkejut saat memeriksa Tutran. Kenapa aku merasa dia jadi lebih kuat dari sebelumnya? Apa aku cuma berkhayal? Orang di sebelahnya akhirnya merasa lega. Bibir Tutran sedikit melengkung. Baru sekarang dia benar-benar merasakannya. Dia sungguh telah kembali. Malong tiba-tiba teringat sesuatu. "Oh iya, penilaian peringkat diadakan besok. Kalau kau sudah sehat, bro, ayo kita kembali dan bersiap-siap."
Dia buru-buru mendorongnya ke arah pintu. Walaupun kau belum bangkit, itu tetap mempengaruhi evaluasi kelulusanmu. Ayo jalan. Area kampus masih terlihat damai seperti biasanya. Semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada sekelompok mahasiswa yang sedang bermain sepak bola dan lari pagi. Dia berjalan perlahan melintasi lapangan latihan. Sudah lama sekali dia tidak melihat begitu banyak orang yang masih hidup. Malong merinding dan mengusap lengannya. Kau ngomong apa sih? Menakutkan sekali. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Bro, kita benar-benar cuma mau jalan-jalan di sekitar lintasan lari." Sementara itu, Tutran masih tenggelam dalam kenangan lamanya. Dia pernah kehilangan segalanya. Dadanya terasa sesak saat memikirkan masa depan yang kelam. Jika dia tidak melakukan sesuatu, keputusasaan itu akan segera kembali. Api tekad mulai menyala di dalam diri Tutran. Dia harus menyusun rencana untuk menaikkan levelnya dengan segera. Dia tahu betul bahwa di era ini, hanya ada satu cara bagi seorang Awaken untuk naik level. Caranya adalah dengan membunuh monster di dalam penjara bawah tanah. Tapi penjara bawah tanah sudah dikuasai oleh serikat-serikat besar. Orang luar pada dasarnya tidak punya kesempatan sama sekali untuk menaikkan level. Jika ini adalah statistik kuncinya saat ini, bagaimana kekuatan dia dibandingkan dengan Awakened lain dan para monster untuk menentukan kekuatan. Pemerintah membagi peringkat dari tinggi ke rendah sebagai S, A, B, C, D, dan E. Kebanyakan mahasiswa di sekolah terjebak di peringkat I. Hanya sedikit orang jenius atau mereka yang didukung serikat yang bisa mencapai peringkat D. Meskipun dia bisa memperkirakannya melalui pengalaman, peringkat apa yang akan diberikan oleh evaluasi resmi kepadanya, dia melirik Malong yang duduk di belakangnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia pasti lebih kuat daripada orang itu. Tepat saat itu, sebuah bola basket melayang dan menghantam wajahnya dengan keras. Malong jatuh tersungkur ke tanah, kacamatanya pecah berkeping-keping akibat benturan itu. Di dekat tangga, beberapa orang sedang bersantai sambil memperhatikan mereka. Salah satu dari mereka angkat bicara. "Bukankah itu Tutran dan Malong?" Orang yang satunya mencibir. "Mereka pulih lumayan cepat juga ya." Malong gemetar saat melihat mereka. "Sial sekali nasibku, kita bertemu dengan dia lagi." Tutran melirik sekilas ke arah kerumunan yang sombong itu. Ekspresinya benar-benar datar dan tidak berubah sedikit pun. Chung Tan berbicara dengan suara lantang. "Sudah kubilang pada kalian kan, dua orang ini benar-benar hebat kalau soal dipukuli." Dia menunjuk dengan dagunya dan bertanya, "Kalian tahu aku sedang main basket di sini, kan? Jadi kenapa kalian tidak membawakan 2 kerat air minum untuk kami?" Malong panik dan terbata-bata. Maafkan aku akan pergi membelinya sekarang juga." Tutran berbicara dengan tenang, "Bukan kau yang salah di sini. Merekalah yang seharusnya meminta maaf." Dia menatap tajam ke arah pria itu. Benarkah itu dia kenangan lama tiba-tiba membanjiri kembali, menyayat pikirannya seperti pisau tajam. Saat itu, kepala Tutran dipaksa masuk ke dalam air oleh mereka. Itu adalah penghinaan yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Kepalanya didorong berulang kali ke dalam wastafel kamar mandi, lagi dan lagi tanpa henti. Malong meringkuk di sudut, gemetar ketakutan saat dia memohon pada mereka, "Tolong, hentikan. Kumohon berhenti sekarang juga." Chung Tan terus menekan kepala Tutran ke dalam air sambil bertanya dengan santai, "Kenapa aku harus berhenti? Aku kan cuma mencoba membantunya di sini." Cengkeramannya semakin mengerat. Dia masih belum bangkit juga. Kan tidakkah menurutmu dia butuh sedikit rangsangan agar bisa bangun? Seluruh gerombolan di belakangnya tertawa terbahak-bahak, benar-benar menikmati tontonan kejam itu. Melihat dia sudah berhenti bergerak, mereka mulai bosan dengan permainan mereka. Dia sudah pingsan. Ayo pergi. Ini sudah tidak seru lagi." Malong bergegas menghampiri dengan panik. "Tutran, apa kau baik-baik saja?" Air mengalir di pipinya, dan tidak jelas apakah itu air keran atau air mata. Suaranya tercekat penuh dendam. Kenapa mereka tidak membiarkan kita tenang saja? Lebih dari siapapun, Tutran mengerti bahwa kejahatan bukan hanya ada pada monster, itu juga ada di sini, di antara manusia. Chung Tan menggeram padanya. "Apa yang baru saja kau katakan?" "Hah." Dia dengan santai memerintahkan para kacungnya pergi ke sana dan hajar dia lagi sampai babak belur. Kembali ke masa sekarang, Chung Tan terpaku setelah mendengar apa yang dia katakan, mengeluarkan suara "hah" yang bingung. Malong dengan wajah memar dan bengkak, tergagap lemah. "Tutran, engkau, apa yang sedang kau bicarakan?" Chung Tan, sang prajurit bunga kelas E melangkah maju. Energi hijau menyelimuti lengannya dan 2 kacungnya mendekat di belakangnya. Mata Tutran menjadi sangat dingin saat dia diam-diam mengunci pandangan pada lawan di depannya. Tutran tahu persis siapa Chung Tan itu. Dia hanya berani menindas yang lemah karena mengandalkan kakaknya. Sang ketua OSIS yang kuat. Kekuatan aslinya sama sekali tidak istimewa. Banyak siswa lain menyadari keributan itu. "Hei, lihat ke sana, Chung Tan akan menghajar orang-orang itu lagi." Melihat
Chung Than yang bertubuh besar mendekat. Para siswa berbisik-bisik di antara mereka sendiri, bukankah mereka baru saja keluar dari rumah sakit yang satu punya kebangkitan terlemah dan yang satunya bahkan belum bangkit. Mereka benar-benar dua orang paling tidak berguna di sekolah ini. Dia berhenti tepat di depan Tutran, menatap ke bawah padanya dengan rasa jijik yang luar biasa. Suara dinginnya terdengar jelas. "Kau, apa yang baru saja kau katakan padaku?" Tutran mengulangi ucapannya dengan jelas. "Mulai sekarang, jangan berani-berani mengganggu kami lagi." Chung Than mengangkat tinjunya. "Kulihat kau benar-benar ingin dipukuli lagi." "Ya." Tutran dengan tenang menggunakan tinjunya sendiri untuk menangkis serangan itu. Chung Than terhuyung mundur dengan kaki goyah, sebuah erangan rendah keluar dari bibirnya. Seluruh kerumunan ternganga kaget, tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Tutran benar-benar menangkis pukulan Chung Than. Para siswa masih terpana, dia pasti belum bangkit. Kan gila, apa aku salah lihat? Chung Than tersedak amarah saat mendengar bisikan-bisikan itu. "Sialan seorang lemah yang bahkan belum bangkit berani menantangku." Tutran memusatkan energi petir ke telapak tangannya, memutuskan untuk mengujinya sekarang juga. Kelasnya saat ini sedang dalam proses transisi. Sistem menampilkan kemajuannya. Transisi kelas selesai. Informasi baru muncul. Tutran, elemen petir, kelas pembunuh, data tambahan disertakan. Kilatan kecepatan Dewa Petir mengalir ke seluruh tubuh. Seketika meningkatkan kecepatan hingga 10 kali lipat. Pedang petir memadatkan listrik menjadi bilah pedang. Meningkatkan kerusakan kritis, menyerang titik lemah akan menyebabkan kelumpuhan. Pembunuh elemen petir. Pada saat yang sama, statusnya melonjak drastis. Kekuatan 200, kecepatan 300. Sedangkan untuk stamina, kekuatan elemen, persepsi, dan kekuatan mental, semuanya berada di angka 100. Malong berteriak panik, "Sejak kapan kau bangkit?" Petir berderak dan meledak di sekitar tubuh Tutran. Auranya menekan keluar dengan tekanan yang sangat kuat. Chung Than mengaktifkan zirah iblis tak terhancurkan miliknya. Tangannya membesar dan dia menyeringai kegirangan. "Kurasa kau melupakan sesuatu, bajingan." Chung Than mengayunkan tinju besarnya ke arahnya. "Kau akan merasakan kekuatan pukulan pembunuh." Matanya terbelalak saat tinju Tutran tiba-tiba muncul tepat di depan wajahnya. Chung Than terhempas rata ke tanah akibat satu pukulan itu. Tubuhnya terlempar ke belakang, darah berceceran kemana-mana. Para siswa gemetaran ketakutan. Apa-apaan yang baru saja terjadi? Apa dia beneran baru saja bikin Chung Than mental cuma pakai satu pukulan? Malong berdiri mematung, melongo, menyaksikan seluruh dunianya jungkir balik tepat di depan matanya. Semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Apa itu beneran Tutran? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dengan wajah mencium tanah, Chung Than masih menyumpah serapah. "Dasar bajingan, gak nyangka lu main curang pukul gua." Dia menoleh dan membentak kacung-kacungnya. "Ngapain kalian idiot cuma bengong di situ?" Salah satu dari mereka gemetaran parah sampai susah ngomong. Tapi karena saat ini Tutran kelihatan kayak malaikat maut sendiri, melangkah mendekat dengan tekanan yang bikin sesak napas. Biarpun kesakitan, Chung Than menerjang maju. "Gua bunuh lu." Tutran dengan santai menangkap pergelangan tangannya, menghentikan gerakannya seketika. Tutran meremukkan pergelangan tangannya dan memelintirnya ke belakang punggung, membuatnya menjerit kesakitan sampai suaranya serak. Dia mengangkat kepalan tangan yang dibalut petir dan mendecih. "Kau terlalu lemah." Detik itu juga, kilatan petir menerangi sudut itu dan Chung Than menerima telak hantaman pukulan itu. Seluruh tubuhnya terpental kayak boneka rusak. Suara gedebuk keras bergema. Gak ada yang nyangka penindas kayak dia bakal dihajar separah itu. Dia berlumuran darah, bajunya sobek-sobek, dan sekarang dia tergeletak gak bergerak di sana. Seluruh halaman sekolah jadi sunyi senyap kayak kuburan, menatap Tutran dengan tatapan syok. Malong terguncang. Temannya yang paling lemah ternyata sekuat ini. Tutran, sejak kapan dia? Melihat Tutran memancarkan aura pembunuh itu, dia menyelesaikan pikirannya dengan ragu-ragu. Sejak kapan dia jadi sekuat ini? Tutran melirik bilah statusnya. "Aku bisa menarik beberapa kesimpulan awal sekarang. Pertama, persis kayak sebelumnya, aku bisa beralih ke mode pembunuh petir kapanpun aku mau. Walaupun sistem baru level 1, seperti dugaanku. Kondisi normalku sudah cukup buat menangani Awakener level paling rendah. Itu artinya peringkatku lebih tinggi dari peringkat I. Walaupun aku belum yakin pastinya apa. Tapi masih ada satu masalah. Aku sudah mengalahkannya. Jadi kenapa poin sistemku belum berubah sama sekali?" Petir berkumpul jadi senjata di tangannya saat Tutran memutuskan buat menguji sebuah teori. Apa mungkin para murid panik? Ada yang menutup mata ketakutan. Malong berteriak, "Tunggu Tutran, apa yang kau lakukan?" Senjata itu menekan leher Chung Than. Petir menyambar, menerangi wajahnya yang kuyu dan bengkok ketakutan.
Tutran ingin melihat apa cara buat dapat pengalaman masih sama kayak sebelumnya. Dia mencengkeram kerah Chungtan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Petir menyambar-nyambar di sekujur tubuhnya. Sebuah suara lembut memanggil dari belakang. Teman sekelas, ini sekolah loh. Lin Fu, wakil ketua OSIS, mengingatkannya. Biarpun dia yang salah, hukumannya sudah cukup. Dia tersenyum dan menambahkan, dia nggak bakal berani menyentuh kalian lagi kok. Tutran melepaskannya, dan Chungtan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Dia melirik Lin Fu. Heran kenapa OSIS cepat sekali melindungi Chungtan, tapi jujur saja, dia memang nggak berniat membunuhnya. Kalau aku nggak menghancurkan orang-orang kayak dia sampai hancur lebur, mereka bakal terus balik lagi buat menggangguku. Dua kacung pengecut sembunyi di balik tembok, berbisik. Tatapan wajahnya tadi ngeri banget. Jangan cari gara-gara lagi sama dia. Itu beneran Tutran. Bukannya mereka berdua itu orang paling miskin dan paling lemah di sekolah. Tutran nggak mau buang waktu lagi. Ayo pergi. Malong buru-buru mengikuti. Ikut. Lin Fu berdiri di belakang mereka. Bergumam tertarik. Paling lemah dan paling miskin. Ya, malam pun turun di asrama putra. Malong menceritakan kejadian sore itu. Tapi nggak ada yang percaya. Dia berusaha mati-matian membuktikannya. Kenapa kalian nggak percaya sama gua sih? Tutran beneran sudah awakening dan dia itu pembunuh petir yang super kuat. Malong bahkan memperagakan adegan itu. Mengayun-ayunkan tangannya sambil ngomong. Dia benar-benar meratakan Chungtan, sekarang orang-orang itu bahkan nggak berani menatap mata kita. Hangta, Max Inti, peringkat E dan teman sekamar mereka, mengorek kuping dengan kesal. Iya, terserah. Jadi kemana dia pergi? Malong terdiam, lalu menjawab dengan canggung. Kayaknya dia bilang dia pergi jogging. Hangta menyentil kepala Malong dan memarahinya. Kalau dia sekuat itu, ngapain dia pergi jogging? Memangnya Awakener butuh latihan dasar kayak gitu? Masuk akal nggak buat lu? Hah, Hang Hu, pejuang keyboard peringkat E yang lagi mengetik dengan ganas, ikut nimbrung. Sepertinya Malong beneran gegar otak gara-gara dipukulin. Serius deh, sadar woy. Hangta mengingatkan mereka. Alasan kita berempat ada di kamar ini adalah karena kita ini ampas peringkat paling rendah di seluruh angkatan. Itu bukan sesuatu yang bisa berubah gitu aja. Selain itu, kalau dihitung dari bawah, gua nomor 1 di asrama ini. Tiap orang cuma membangkitkan satu kelas unik. 2 orang itu cuma pendukung nyanyi-nyanyi doang. Gua satu-satunya kelas tempur di sini, seorang mage inti. Ini adalah kenyataan pahit yang dingin, sebuah takdir keras yang tidak bisa diubah oleh siapapun, tak peduli seberapa kuat usaha mereka. Tutran terlihat sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin sampah seperti dia bisa bangkit sebagai assassin elemen petir di sisi lain, aku merasa jauh lebih kuat belakangan ini. Siapa tahu, mungkin aku malah bisa masuk ke dalam serikat. Hang Hu bahkan tidak mau ambil pusing soal itu. Besok adalah penilaian peringkat terakhir sebelum kelulusan. Dan segala sesuatunya akan menjadi jelas pada saat itu tiba. Di lokasi ujian dungeon peringkat E, sekelompok orang terlihat sedang berjaga ketat di depan sebuah portal spasial. Dari dalam portal tersebut, sesosok figur perlahan-lahan melangkah keluar menampakkan dirinya. Orang itu adalah Chung Din, sang ketua OSIS, dan mengikuti tepat di belakangnya adalah Lin Fu. Dia memberikan perintah kepada bawahannya lalu berbalik untuk pergi, menyatakan bahwa ujian hari ini telah selesai sepenuhnya. Tiba-tiba, langkah Chung Din terhenti ketika dia melihat seseorang yang sedang berdiri mematung di sudut ruangan. Chung Tan sedang bersandar di dinding dengan kepala dan tangan yang diperban tebal. Chung Din bertanya, apakah kau menungguku di sini? Chung Tan, pria itu masih merasa sakit hati dengan kejadian pagi ini. Dia berkata, jika kau tidak membereskan masalah ini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Dia sudah mempermalukan saudaramu di depan begitu banyak orang. Jelas sekali, dia sama sekali tidak menaruh hormat padamu. Chung Din mendengarkan kata-kata penuh kebencian itu, lalu menjawab dengan nada yang sangat tenang, aku mengerti maksudmu. Dia berjanji dengan suara datar, tenang saja, aku akan membantumu membereskan bajingan itu. Saat makan malam tiba. Chung Din terlihat sedang memotong steaknya dengan santai dan perlahan. Lin Fu duduk di hadapannya dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini? Pria itu menjawab, orang itu hanyalah sampah yang lebih rendah dari orang lain. Chung Din masih merasa skeptis dan bertanya-tanya, apakah orang itu benar-benar sekuat yang dia klaim selama ini? Lin Fu menjawab, kau tahu kekuatan dan peringkat setiap orang di sekolah ini seperti punggung tanganmu sendiri. Ada kurang dari 10 orang di seluruh sekolah yang telah mencapai peringkat D, dan kau sudah merekrut mereka semua ke dalam serikatmu.
Terlebih lagi, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk mengakses dungeon sepertimu. Para Awaken, biasa yang pas-pasan itu tidak punya cara untuk menaikkan level. Gadis itu yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengejar kecepatan perkembangannya. Di tengah hujan deras yang mengguyur, Tutran sedang berlari sekuat tenaga melintasi lapangan latihan. Di pundaknya terdapat ransel seberat 100 kg. Sepanjang 20 km, setiap langkah yang diambil menghantam tanah dengan tekad yang mutlak. Dia merancang program latihan untuk dirinya sendiri demi menempa fondasi dan meningkatkan fisik. Karena dia tahu bahwa batas atas seorang Awaken berbanding lurus dengan kekuatan fisik mereka. Hanya ketika tubuh sudah cukup tangguh, barulah ia bisa menahan kekuatan dari sebuah class. Tapi saat ini, dia sadar bahwa dirinya masih terlalu lemah. Pada tahun 2160, Raja Iblis Kemurkaan meninggalkan dungeon dan turun ke dunia manusia. Hanya dalam sekejap mata, dia telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya kerabatnya, adik perempuannya, tewas di tangan iblis itu. Menyaksikan Tufan mengembuskan napas terakhir di pelukannya. Dia memohon dengan putus asa, "Jangan, kumohon jangan pergi." Tutran menggertakkan giginya saat mengingat kembali. Raja Iblis Kemurkaanlah yang membuka gerbang neraka, menyeret Raja Iblis lainnya masuk ke dunia manusia. Oleh karena itu, tujuan utama untuk tahap pertama ini sudah sangat jelas baginya. Adalah untuk membunuh Raja Iblis Kemurkaan dengan tanganku sendiri. Kemurkaan adalah sumber dari kiamat ini. Dia tidak akan turun selama 3 tahun lagi. Jadi dia pasti sedang mempercepat pertumbuhannya sekarang. Aku harus lebih cepat darinya. Tiba-tiba, ponsel di dalam sakunya bergetar terus-menerus tanpa henti. Tutran segera mengeluarkannya untuk memeriksa nama penelepon di layar ponselnya. Melihat nama yang akrab itu, dia terpaku. Itu adalah panggilan telepon dari adiknya, Tufan. Tutran menekan tombol di headsetnya dan berkata dengan suara gemetar, "Halo." Di ujung sana, Tufan bertanya dengan nada penasaran, "Kakak, kenapa kau meneleponku berkali-kali hari ini? Aku pergi ke kompetisi seharian dan ponselku kehabisan baterai. Aku baru saja sampai di asrama dan mengisi dayanya." Dia berkata dengan riang, "Hei, asal kakak tahu ya, kalau aku menang hadiah kali ini, kita akhirnya bisa membayar sewa." Tutran berdiri mematung di tengah hujan. Masa depan yang suram itu, dia sudah memohon kepada langit tak terhitung banyaknya. Bertanya apakah dia bisa memulai kembali dari awal. Mendengar keheningannya, Tufan mendesaknya, "Kakak, apakah di tempatmu sedang hujan? Kenapa kakak tidak bicara apa-apa?" Dia bersumpah bahwa bahkan jika dia harus membayar dengan segalanya, bahkan jika dia harus jatuh ke dalam neraka tanpa akhir, suaranya melembut saat dia menjawab, "Tidak apa-apa, bukan apa-apa kok." Air mata mengalir deras di wajah Tutran, semata-mata karena sudah begitu lama sejak terakhir kali dia mendengar suara adiknya itu. Tufan merasa bingung dan berkata, "Apa yang kakak bicarakan? Bukankah kita baru saja bicara di telepon kemarin? Lusa, tunggu sampai aku menyelesaikan kompetisi. Dan kita bisa bertemu. Tunggu kabar baik dariku." Oke dah. Tutran berdiri di tengah hujan, seolah membasuh masa lalu yang kelam untuk menyambut awal yang baru. Segalanya benar-benar telah dimulai kembali dari awal. Tanggung jawab untuk melindungi orang yang dicintainya, mendorongnya untuk berlari 3 putaran lagi. Tutran bersumpah untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin demi mempertahankan segalanya. Akhirnya, dia kembali ke kamarnya saat larut malam. Teman-teman sekelasnya sudah tertidur lelap. 8 jam telah berlalu sejak dia kembali ke era ini. Tutran melangkah masuk ke kamar mandi. Perlahan-lahan membiasakan diri dengan tubuh barunya. Kondisi fisiknya masih lemah, tapi bagaimanapun juga ini adalah tubuh yang muda. Setelah mengganti pakaiannya, dia masih tenggelam dalam pikirannya. Langkah selanjutnya adalah pertanyaan yang paling penting. Tutran duduk di tempat tidur, khawatir tentang situasinya saat ini. Untuk naik level, dia harus memasuki dungeon. Tapi semua dungeon dimonopoli oleh serikat besar. Selain anak-anak dari keluarga kaya, kebanyakan orang tidak pernah mendapat kesempatan untuk naik level. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan akses ke binatang buas sihir, lalu ada kekuatan kerakusan ini? Sebenarnya apa-apaan sih benda ini? Begitu dia memejamkan mata, sistem berkedip merah muncul pesan inisiasi dengan status pemuatan sekitar 70%. Bilah kemajuan terisi penuh dan sistem melaporkan bahwa proses inisiasi selesai. Sistem kerakusan aktif dan Tutran mendapati dirinya melayang di ruang hampa tanpa batas yang tak terdefinisi. Matanya terbuka lebar dan dia langsung merasakan sensasi jatuh bebas. Tutran memutar tubuhnya di udara dan mendarat dengan sempurna, menjejak tanah dengan aman. Di hadapannya terhampar tanah tandus yang gelap dan sunyi, dan tepat di tengahnya berdiri sebuah pilar yang menjulang hingga ke langit.
Tutran tidak bisa menahan rasa penasarannya. Di mana ini? Bukankah tadi aku sedang tidur? Mengamati struktur itu lebih dekat. Dia sadar itu sebenarnya adalah sebuah menara. Tapi sedang apa menara ini ada di sini dari tanah berlumpur di bawah kakinya. Monster-monster mulai bermunculan. Monster-monster ini yang hanya tinggal tulang belulang putih adalah Tang Tiao, prajurit awan peringkat I. Sebuah notifikasi muncul bertuliskan ganti kelas. Dia tersentak. Hewan buas iblis. Mungkinkah ini di dalam gua iblis? Notifikasi diperbarui, pergantian kelas selesai. Level 1, Tutran. Pembunuh petir, dia memadatkan pedang petir. Situasinya tidak jelas, tapi dia harus membereskan kekacauan ini dulu. Informasi lebih lanjut tentang pembunuh petir diperbarui. Kilatan kecepatan dewa listrik mengalir ke seluruh tubuh. Seketika meningkatkan kecepatan sebanyak 10 kali lipat. Pedang petir memadatkan listrik menjadi bilah pedang. Meningkatkan kerusakan kritis dan menyebabkan kelumpuhan saat mengenai titik lemah. Gerombolan Tang Tiao menyerbu langsung ke arah Tutran. Dia mengayunkan pedang petirnya, menyerang tepat di titik lemah monster yang pertama. Segera setelah itu, notifikasi diperbarui menerima 3 gigi Tang Tiao. Tutran bergerak dengan lincah, menghabisi seluruh kawanan itu sendirian. Dengan kekuatannya saat ini, mengurus monster peringkat I ini masih terasa gampang banget. Segalanya terasa sangat nyata, sama sekali tidak seperti mimpi, dan poin pengalamannya terus bertambah. Sistem mengumumkan kenaikan level 2, Tutran. Melihat aura bercahaya yang menyelimuti tubuhnya, dia menyadari hal yang paling penting, dia benar-benar bisa mendapatkan pengalaman di sini untuk naik level. Memeriksa panel statusnya, Tutran sangat gembira, semua statusnya meningkat 5 poin. Dia hampir tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia benar-benar punya gua iblis pribadi untuk menaikkan level sendirian. Saat itu juga, Tutran bertemu dengan bosnya, Raja Tang Tiao. Dia melepaskan tebasan dengan pedang petirnya, karena sudah di sini. Sekalian saja dia menjalani latihan ini dengan serius. Ketika dia mengalahkan bos itu, poin pengalamannya langsung meningkat sebanyak 320. Pada saat yang sama, sistem melaporkan kenaikan level menjadi level 3. Secara bersamaan, dia mengumpulkan 18 taring Tang Tiao dan 1 kristal Tang Tiao. Tutran diam-diam bersorak. Pengalaman dari monster boss jauh melebihi monster kecil, hanya dalam waktu singkat, dia melompat 2 level. Tiba-tiba, sistem memunculkan notifikasi melahap tersedia. Matanya terbelalak dan dia tidak bisa mempercayainya. Menatap kata-kata itu. Tutran langsung bingung, apa artinya itu? Dia perlahan mengangkat tangannya. Mungkinkah? Inikah arti sebenarnya dari kekuatan kerakusan? Monster di depannya larut menjadi aliran energi dan mengalir ke dalam tubuhnya. Sistem menampilkan sedang melahap. Semuanya memadat menjadi energi, berkumpul di telapak tangan Tutran. Notifikasi diperbarui melahap selesai. Raja Tang Tiao, prajurit awan, fisik tulang beku, kebal terhadap hawa dingin, di lingkungan bersuhu rendah, semua atribut ketahanan ditingkatkan. Dia terguncang. Monster yang dilahap itu berubah menjadi kartu. Dia bisa membunuh, melahap, dan mengubah musuh menjadi kelas untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, Tutran sadar, bukankah ini? Dia mengingat kembali seluruh proses penyerapan barusan. Bayangan Raja Iblis, Blue Moon, terlintas di benaknya. Adegan dirinya menyerap energi monster itu. Persis seperti dulu. Tutran akhirnya menyadari apakah ini kekuatan milik Raja Iblis Bulan Biru. Kekuatan glutoni itu aslinya milik sang Raja Iblis, tapi aku berhasil mencurinya. Saat kelas tercipta, tidak ada perbedaan antara yang kuat atau lemah. Singkatnya, setiap orang hanya bisa memegang 1 kelas saja. Tapi saat ini, aku memegang 2 kelas di saat yang bersamaan. Tidak, jika aku bisa melahap binatang buas iblis lainnya, maka aku bisa memiliki kelas yang tak terhitung jumlahnya. Semakin Tutran memikirkannya, dia menjadi semakin penasaran. Mengapa dia memiliki kekuatan ini? Dia menoleh ke belakang. Sebenarnya, apa itu menara iblis? Tiba-tiba, tekanan seberat gunung menghimpit tubuhnya, memaksanya untuk berlutut. Tutran terkejut setengah mati. Apa yang terjadi dengan tekanan dahsyat ini? Sebuah suara menggema dari kejauhan. Kau akhirnya datang juga. Aku sudah menunggumu di sini dalam waktu yang sangat lama. Itu adalah monster tingkat Lord. Terlebih lagi, dia memanggil namanya dengan tepat Tutran. Pemerintah memberi peringkat kekuatan tempur para Awakener dan monster, dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu E, D, C, B, A, dan S. Hanya dengan 1 serangan saja, kekuatannya membuat Tutran terpental jauh ke belakang. Tutran menggenggam erat bilah petirnya. Di kehidupan masa lalunya, dia hampir mati saat memanjat ke peringkat S. Tapi saat ini, kekuatan tempur maksimalnya hanyalah peringkat D. Namun yang berdiri tepat di hadapannya adalah bos peringkat S. Kesenjangannya terlalu besar. Dia mengungguli setiap status yang dimiliki Tutran. Dungeon macam apa ini? Mengapa ada monster peringkat S di tempat ini? Dan bagaimana dia bisa tahu namaku?
Saat bertarung melawan Sang Lord, Tutran menyadari bahwa setelah puluhan ronde, monster itu memiliki kesempatan tak terhitung untuk membunuhnya seketika. Tapi setiap kali menyerang, dia menghindari titik vital dan hanya menjatuhkan Tutran berulang kali. Seluruh tubuhnya terpental, namun dia masih berjuang untuk bangkit kembali. Sang Lord bertanya dengan dingin, "Masih mau berjuang?" Tutran menyadari niatnya. Dia ingin memaksaku untuk tunduk. Sang Lord memperingatkan, "Sebaiknya kau pertimbangkan kembali pilihan yang kuberikan. Tinggallah di sini dan jaga menara iblis ini bersamaku. Ini adalah kesempatan langka." Dia menolak mentah-mentah. "Aku tidak peduli apa katamu. Aku sama sekali tidak akan tinggal di lubang neraka ini." Tiba-tiba, sebuah kekuatan melesat dari bawah, tajam bagaikan pedang, menyayat bahunya. Darah segar seketika menyembur keluar. Sang Lord mulai kehilangan kesabaran. "Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Satu-satunya alasanku bersabar begini adalah karena kau satu-satunya yang bisa sampai di sini." Dia mencengkeram bahunya yang terluka. Diam-diam memperhitungkan rute pelarian. Sang Lord melepaskan energinya, kekuatan dan staminanya meroket. Dia memberi Tutran satu kesempatan lagi. "Aku akan bertanya satu kali lagi." Sambil mengangkat bongkahan tanah raksasa, dia berdiri tinggi di atas dan bertanya dengan angkuh, "Kau mau tinggal? Atau haruskah aku menggilingmu menjadi daging cincang?" Tutran menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku memilih untuk membunuhmu." Seluruh tubuhnya diselimuti petir. Dia menerjang lurus ke arah lawannya. Sang Lord melemparkan batu-batu raksasa ke arah Tutran. "Konyol! Wonaman Tutlan Yai." Tutran dengan lincah mendarat di setiap batu yang berterbangan, terus menjaga keseimbangannya. Selangkah demi selangkah, dia memangkas jarak dengan Sang Lord. Tutran punya rencananya sendiri. Melalui pertukaran serangan mereka sebelumnya, dia telah melihatnya dengan jelas. Sebelum setiap tebasan, dia memiliki jeda ancang-ancang selama 0,4 detik. Aku akan menggunakan itu untuk membaca sudut kekuatan dari pergelangan tangannya. Dari sana, aku bisa memprediksi lintasannya dan menghindari pedang itu dengan tepat. Yang lebih penting lagi, setelah setiap serangan, dia memiliki waktu pemulihan selama 0,2 detik. Aku hanya perlu mengincar celah itu dan menyerang saat pertahanannya terbuka. Aku akan menggunakan bilah petirku untuk menembus jantungnya dalam sekejap mata. Dia mengingat kembali atribut bilah petir. Memadatkan listrik menjadi sebuah bilah tajam. Menyerang titik lemah akan meningkatkan kerusakan kritis dan menyebabkan kelumpuhan. Seorang peringkat D mungkin tidak bisa membunuh peringkat S, tapi efek kelumpuhan kekuatan penuh masih akan menguncinya selama beberapa detik. Dia terlalu cepat. Baru saja, Tutran tidak punya cukup waktu untuk membuat jarak. Tapi beberapa detik itu sudah cukup bagiku untuk melarikan diri. Tutran mempercepat langkah dan menerjang ke arah pilar cahaya itu. Sepanjang pertempuran, dia terus mengamati, dan itulah satu-satunya sumber cahaya di sekitar sini. Tepat saat tangannya hampir menyentuh sumber cahaya tersebut, cahaya itu menguap menjadi udara, meninggalkan Tutran dalam keterkejutan. Sumber cahaya itu telah lenyap. Sang penguasa tertawa dingin. "Sayang sekali, itu hanyalah ilusi yang kutinggalkan. Jalan keluar yang kau cari itu tidak ada, dan tempat ini bahkan bukan gua iblis. Namun, kau secara mengejutkan berhasil menemukan kelemahan seranganku dengan sangat cepat. Menarik sekali. Bahkan saat terdesak hingga ke jurang keputusasaan, kau tetap berkepala dingin untuk menganalisis, mempertaruhkan nyawamu demi menemukan secercah harapan. Kau benar-benar sang pembawa harapan." Informasi itu disebut neraka raksasa. Tutran tersentak, penampilan orang itu mengingatkannya pada Raja Iblis Blue Moon. Tutran mengabaikan segalanya dan mengayunkan bilah petirnya lurus ke arah raksasa. Dia ingat sekarang, itu adalah pertarungan terakhir di kehidupan sebelumnya melawan Blue Moon. Dalam perang itu, musuh telah berganti-ganti melalui tak terhitung banyaknya kelas yang sangat kuat. Mulai dari kelas beratribut api dengan daya hancur yang luar biasa, hingga kelas beratribut kayu di mana tanaman merambat berubah menjadi senjata untuk meremukkan lawan. Kemudian ke kelas beratribut petir, dengan listrik yang meledak-ledak di sekelilingnya. Tutran membatin. Aku ingat salah satu dari mereka dengan sangat jelas. Bentuk yang persis seperti ini, wujud raksasa yang sekarang. Orang itu menatapnya dengan tenang, seperti melihat seseorang yang sudah kalah. Tutran menyadari sesuatu. Dia pernah ditelan oleh kekuatan kerakusan milik Blue Moon, dan sekarang kekuatan kerakusan itu telah memasukinya. Mungkinkah tempat ini adalah... Dia melontarkan tebakan yang berani. Ini adalah di dalam tubuhku sendiri. Raksasa berseru, "Oh, kau tidak hanya pandai bertahan, tapi pikiranmu juga tajam. Kau layak mengambil semua yang ada di sini." Tutran tertegun. Semua yang ada di sini? Sebuah kunci muncul di tangan raksasa. Kunci celah waktu tingkat S, SS. Satu-satunya kunci yang membuka gerbang menara iblis. Dia memperkenalkannya. Ini adalah kunci menara iblis.
Blue Moon telah melahap iblis kejam yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terkuat di antara mereka disegel di menara di belakang sana. Lahap mereka untuk terus menjadi lebih kuat, ubah mereka semua menjadi kekuatanmu. Kunci itu melayang tepat di depannya. Tutran mengambilnya, sistem mengumumkan menerima satu kunci celah waktu. Dia bertanya dengan bingung, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau ingin membantuku? Yakuid raksasa menjelaskan, di antara ras iblis, ada yang baik dan ada yang jahat. Para raja iblis membantai seluruh klanku demi keuntungan egois mereka sendiri. Aku selalu menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Untungnya, akhirnya aku bertemu denganmu. Orang itu tidak salah. Kau adalah satu-satunya harapan, dan hanya kau yang bisa berhasil. Tutran dengan cepat bertanya, siapa orang itu? Raksasa menyebutkannya lalu menghilang. Jawabannya ada di dalam menara iblis ini. Pergilah cari sendiri. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan terakhir, ambil kekuatanku dan temukan mereka untuk membalas dendam. Dia masih belum begitu mengerti. Ambil kekuatannya. Tubuhnya perlahan memudar saat dia berkata, mulai sekarang, kau harus menjadi lebih kuat. Buka gerbang menara iblis dan lahap segalanya yang ada di dalam. Iblis-iblis di sana tidak akan berbelas kasih padamu sepertiku. Mereka adalah makhluk paling licik dan ganas di dunia. Kau harus menanggung semuanya. Kau harus menang melawan segalanya. Kau harus berdiri di puncak dunia. Terakhir, tangkap para raja iblis itu dan gigit mereka semua sampai mati. Hanya orang-orang itulah yang pantas. Gunakan kekuatanku. Sisa terakhir tubuh raksasa pun lenyap. Aliran energi berwarna merah muda terbang dari abu itu langsung menuju Tutran. Dia mengangkat tangannya untuk menerima kekuatan raksasa. Sistem memperbarui naik level. Level 14, Tutran menerima 2 tulang neraka raksasa. Tutran bersumpah dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti, aku akan memikul tekadmu bersamaku. Kemudian dia menerima kartu neraka raksasa reruntuhan 100 tulang yang menyerap kekuatan fisik dari mayat dan kekuatan di sekitarnya untuk diubah menjadi miliknya dengan rasio tertentu dan bencana gravitasi rangkap 3 yang mengubah gravitasi untuk menyerang dalam 3 mode ringan, berat, dan super berat. Tutran bersumpah, aku akan membuat mereka membayar darah dengan darah. Hari baru pun dimulai, seiring cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui celah jendela. Teriakan keras yang menyuruh untuk segera bangun dan beranjak dari tempat tidur berdenging tepat di telinganya. Sontak menariknya paksa dari alam mimpi. Tutran langsung bangkit duduk dengan kaget dan menyadari bahwa ranjang tingkat di atasnya sudah dirapikan dengan saksama. Di dekat pintu, Hang bersaudara sedang berpakaian dan saling memburu satu sama lain, berkata jangan sampai terlambat karena hari ini wajib pakai seragam sekolah, meninggalkan Tutran yang masih linglung dan bertanya-tanya, apakah dia benar-benar sudah kembali ke asrama. Tutran menyentuh bahunya dan mendapati lukanya sudah sembuh total, membuatnya bertanya-tanya apakah semua kejadian yang dialaminya itu hanyalah sekadar mimpi belaka. Dia menatap panel sistem dan seketika sadar bahwa sistem itu adalah bukti kalau semuanya benar-benar terjadi. Bahkan dia berhasil membawa kembali semua barang jarahan dari dunia yang seperti mimpi itu. Setelah berburu monster semalaman suntuk, aku sudah mencapai level 10. Jadi aku penasaran kira-kira setara dengan peringkat apa kekuatanku sekarang ini. Hangta berjalan menghampirinya, lalu memanggil nama Tutran dengan lantang. Dia membungkuk dan bertanya. Katanya dia mendengar ada orang yang memuji Tutran tadi malam dan penasaran apakah bocah itu sudah lebih kuat sekarang. Mungkin cukup kuat untuk mengancam posisinya sebagai yang terkuat di asrama ini. Malong sama sekali tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, jadi dia hanya berdiri diam mematung di tempatnya. Dia mendesak mereka untuk segera bergerak karena penilaian peringkat akan segera dimulai sebentar lagi. Coba perlihatkan padaku, sebenarnya terbuat dari apa mentalmu itu? Hangta membeli sebongkah roti, lalu menggigitnya dengan lahap dalam satu suapan besar. Dia berbicara dengan nada meremehkan, menjelaskan bahwa meskipun asrama mereka penuh dengan peringkat E, setiap peringkat dibagi menjadi 3 tahap. Mereka hanyalah peringkat E tingkat rendah, sedangkan dia adalah peringkat E tingkat menengah. Ada jurang perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara setiap tahapan. Jadi aku bisa saja menghajar 10 orang sepertimu sekaligus. Apa kau mengerti? Siapa tahu, mungkin setelah 2 tahun tanpa penilaian, peringkatku sudah naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Malong berbisik kepada Tutran, menyuruhnya untuk mengerahkan seluruh kemampuan nanti dan membuat Hangta ketakutan setengah mati dengan mendapatkan hasil peringkat D. Tutran tersenyum tipis dan balik bertanya, apakah yang dia maksud benar-benar peringkat D? Tepat ketika rombongan itu tiba di lapangan tempat berkumpul, Hangta mengeluarkan suara terkejut yang terdengar jelas.
Sebuah spanduk di atas panggung bertuliskan upacara penilaian peringkat Universitas Kebangkitan Nasional, dan dia memandang para siswa yang memadati tempat itu. Heran mengapa semua orang datang begitu awal. Para kacung Chungtan berjalan maju dengan sombong, mendorong orang-orang ke samping sambil berteriak agar minggir dan jangan menyentuh mereka. Dan Hang Ta langsung mengenali siapa mereka. Dia buru-buru berkata bahwa mereka harus menjauh dan menjaga jarak dari orang-orang itu. Suara Tutran tiba-tiba terdengar dari belakang, membuatnya terlompat kaget dan wajahnya menjadi pucat pasi saat dia bertanya apa yang sedang dilihatnya. Dia berdiri tepat di belakang Hang Ta dengan wajah yang sedingin es. Kedua kacung itu melihat Tutran dan mulai gemetar hebat seperti kucing yang kehujanan. Mereka serempak membungkuk 90 derajat dan menyapanya dengan penuh hormat, bertanya apakah kakak besar Tutran sudah tiba. Hang Ta bingung mengapa mereka begitu hormat kepada Tutran. Bertanya-tanya apakah perkataan Malong itu benar. Sementara Malong dengan sombong bertanya, bukankah dia sudah memberitahunya tadi? Tutran dia tidak mau repot-repot berdebat dan hanya berjalan pergi dalam diam. Dia berhenti dan menatap dengan sorot mata dingin ke arah orang yang menghalangi jalannya. Huang Dich, seorang pengurus Dewan Siswa, meletakkan tangan di pinggang dan bertanya apakah dia tidak salah dengar. Kalau ada seseorang yang berkonflik dengan Chung Tan kemarin, apa kau tahu kalau dia adalah adik kandung dari Tuan Chung Din, ketua Dewan Siswa kita yang terhormat? Orang-orang di belakang mereka gemetar ketakutan. Begitu menyadari bahwa itu adalah pengurus siswa Huang Dich. Hang Ta tidak percaya melihatnya. Bertanya-tanya apakah Huang Dich itu seorang kacung atau bos peringkat D dan kenapa dia berurusan dengan Tutran. Tapi dia bisa merasakan kalau suasananya sama sekali tidak beres. Huang Dich meninggikan suaranya, berkata bahwa indranya sangat tajam dan dia bisa mencium bau seorang petarung yang sejati. Dia mencondongkan tubuh ke dekat telinganya dan mengejek, mengatakan bahwa dari tubuhnya, dia hanya mencium bau kemiskinan dari seseorang yang hidup di dasar masyarakat seumur hidupnya. Balasan Tutran bagaikan siraman air dingin yang membekukan Huang Dich di tempat. Saat dia bertanya, apakah orang ini seekor anjing? Orang itu langsung membentak dan bertanya apa yang barusan dia katakan. Chung Din melangkah maju dan menyuruh Huang Dich untuk berhenti. Saya sudah menyelidiki situasi sebenarnya, dan Chung Tan lah pihak yang bersalah. Dia mempertahankan sikap yang seolah tidak memihak, menyatakan bahwa menerima hukuman atas kesalahan adalah hal yang pantas. Jadi Huang Dich menarik kembali niat membunuhnya dan mematuhi perintah sang ketua. Dia diam-diam mengamati Tutran yang berdiri di sana. Tutran mempertahankan ekspresi dingin, menatap balik tepat ke arah lawannya. Di atas panggung, seorang guru berdiri di samping mesin penguji dan mengumumkan bahwa penilaian peringkat akan segera dimulai dan mereka akan melanjutkannya sesuai nomor induk siswa. Jadi semua orang harap naik ke panggung dengan tertib saat dipanggil. Chung Din berbisik bahwa mereka harus pergi bersiap untuk penilaian peringkat, dan Huang Dich segera memasang wajah menjilat lalu berlari menghampiri, setuju dengannya. Sambil diam-diam berpikir bahwa si Tutran ini sama sekali tidak terlihat seperti ancaman. Lin Fu berdiri di tempat tinggi, menatap ke bawah sembari mengamati area pengujian di sana. Orang di sebelahnya bertanya dengan penuh rasa penasaran, kenapa kau memutuskan untuk datang menonton penilaian peringkat hari ini? Apa kau akhirnya menemukan seseorang yang layak untuk waktumu? Dia terkekeh pelan, lalu berkata bahwa dia punya firasat kalau kali ini segalanya akan menjadi sangat menarik. 1 jam kemudian, giliran kelasnya pun tiba, pengumuman terdengar keras. Kandidat berikutnya untuk penilaian peringkat, Hang Ta. Kerumunan di bawah segera bersorak, kau pasti bisa, Hang Ta. Saudaraku, dia melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas mesin pengujian, sembari bergumam, inilah saatnya untuk melihat seperti apa kekuatan sejatiku yang sebenarnya. Mesin pengujian mulai beroperasi. Harap tunggu sebentar untuk hasilnya. Penilaian peringkat berlangsung secara terpisah di dalam gua iblis yang dirancang khusus. Di dalam gua tersebut terdapat inti sihir yang mampu menyerap energi. Para awakener harus melepaskan seluruh energi mereka tepat di depan inti sihir itu. Energi yang dirasakan oleh inti sihir kemudian akan ditransmisikan keluar melalui kabel-kabel penghubung. Akhirnya, data tersebut akan ditampilkan pada layar monitor. Hasilnya pun muncul. Peringkat Hang Ta adalah peringkat E tingkat menengah. Guru itu bertanya dengan nada terkejut. Perekaman selesai. Tapi, bukankah poin data lainnya belum dirilis? Malong menjadi bersemangat dan berteriak. Itu dia bagian selanjutnya adalah hal yang paling penting. Tutran membatin pada dirinya sendiri, selain peringkat saat ini. Alat itu juga mengukur potensi, yaitu peringkat maksimum yang bisa dicapai kelas ini di masa depan.
Orang-orang dengan potensi tinggi sangat mungkin untuk mendapatkan perhatian khusus dari negara. Pemberitahuan terakhir muncul, penilaian selesai. Peringkat saat ini, peringkat I tingkat menengah, potensi maksimum, peringkat C. Hang Ta berjalan turun dengan lesu. Sepertinya peringkatnya tidak beranjak dalam 2 tahun ini. Dia benar-benar mengira dia akan mencapai peringkat D. Guru memanggil nama berikutnya. Malong berjalan menghampiri dan menepuk bahunya untuk menghibur, lalu berkata, "Tenanglah sobat, Hang Ta. Keadaan kami bahkan lebih buruk darimu." Dia berkata dengan riang, "Kau bukan satu-satunya yang tidak mencapai peringkat D. Bukankah kita semua berada di perahu yang sama?" Kelompok itu termasuk Hang Hu, hasil penilaian peringkat. Peringkat I, tingkat rendah, potensi C, dan Malong, hasil penilaian peringkat. Peringkat E, tingkat rendah, potensi C. Hang Ta, hasil penilaian peringkat. Peringkat E, tingkat menengah. Potensi C. Malong berkata dengan percaya diri, "Sekolah ini tidak memiliki banyak murid yang memulai dengan peringkat D, siapa tahu. Mungkin tahun ini tidak akan ada satupun." Tiba-tiba, sebuah pengumuman terdengar, membuat mereka bertiga membeku. Penilaian selesai. Peringkat saat ini. Peringkat D, tingkat rendah. Potensi maksimum, peringkat B. Seseorang bergegas keluar dengan penuh sukacita, dan seluruh aula segera berdengung karena kegembiraan. Peringkat D pertama tahun ini telah muncul. Tidak lama kemudian, Huang Dich berjalan keluar dari area pengujian. Pengumuman terdengar, penilaian selesai. Peringkat saat ini, peringkat D tingkat rendah, potensi maksimum, peringkat A. Malong menutupi wajahnya, tidak sanggup melihatnya. Itu sudah siswa peringkat D yang ke-8. 2 orang guru berdiskusi di antara mereka sendiri. Ada begitu banyak talenta peringkat D tahun ini. Bahkan jika mereka semua tingkat rendah. Itu masih sangat baik untuk siswa tanpa pengalaman tempur. Itu benar. Biasanya kelas yang lulus hanya memiliki paling banyak 2 atau 3 siswa yang mencapai peringkat D. Dengan tren ini, ujian kelulusan tahun ini pasti akan menjadi sangat menarik. Dia terus mengumumkan orang berikutnya untuk penilaian peringkat. Chung Din berjalan dengan tenang menuju mesin pengujian. Semua orang menahan napas menunggu. Akhirnya, giliran dia tiba. Sang ketua OSIS, tuan muda dari Guild Kekaisaran, orang terpilih yang memegang gelar tak terhitung jumlahnya. Di tengah kerumunan, Tutran terus menunggu dalam diam. Bisik-bisik beredar di dekat sana. Aku dengar dia hanya mencapai peringkat D dalam tes 2 tahun lalu. Peringkat tertinggi dalam angkatan ini sejauh ini adalah peringkat D tingkat rendah. Dan rekor sekolah adalah peringkat D tingkat menengah. Aku penasaran seberapa jauh dia akan melangkah. Mata di dalam ruang pengujian itu sedang terpejam. Melihat seseorang masuk, mata itu sedikit terbuka. Tangan Chung Din perlahan terulur untuk menyentuhnya. Dia membatin, hanya dengan menunjukkan kekuatan penuhku dalam ujian pertarungan kelulusan aku akan menciptakan sensasi terbesar. Untuk saat ini, aku harus menahan sebagian kekuatanku. Apapun yang terjadi, aku tetap akan menjadi nomor 1 dalam sejarah sekolah ini. Papan notifikasi menyala, peringkat dan potensi menampilkan 2 warna, putih dan emas. Guru itu bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. Apa arti warna-warna ini sebenarnya? Data milik Chung Din akhirnya muncul. Seluruh aula itu terguncang hebat, peringkat di tingkat tinggi. Dan lebih dari itu, potensi peringkat S tingkat atas. Huang Dich berteriak keras, pemegang rekor nomor 1 dalam sejarah sekolah. Tidak heran dia adalah presidennya, hidup Pak Presiden. Sekolah kita benar-benar memiliki potensi peringkat S yang muncul. Aku sangat iri. Hari ini kita benar-benar menyaksikan sejarah. Kelompok guru berdiskusi, hasilnya akurat. Peringkat D tingkat tinggi, potensi peringkat S, apakah kita perlu melapor langsung ke atasan? Seseorang menjawab, tentu saja. Dia menjelaskan, seorang awakener dengan potensi peringkat S adalah harta karun langka di seluruh dunia yang membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus dari negara. Terlebih lagi, dia juga tuan muda bangsawan dari Guild Kekaisaran. Berita ini pasti akan menjadi halaman utama berita nasional. Di lantai atas, pria di sebelah Lin Fu berdecak kagum, berkata bahwa tes hari ini benar-benar memunculkan bakat luar biasa yang selama ini tersembunyi. Kau sudah tahu kalau Chung Din adalah kandidat potensial peringkat S. Kan pantas saja kau datang untuk menonton pertunjukan hari ini. Lin Fu langsung membantahnya. Tidak mungkin, aku datang ke sini bukan cuma demi dia. Aku sudah bertaruh pada orang lain sebenarnya. Aku jauh lebih tertarik melihat penampilannya daripada Chung Din. Sistem pengumuman berbunyi. Kandidat berikutnya untuk penilaian peringkat Tutran. Orang yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Lin Fu akhirnya dipanggil juga. Huang Dich berjalan melewatinya, sengaja melontarkan ancaman. Hei pecundang, sebaiknya kau berusaha mati-matian untuk membawa kebanggaan bagi asrama kita. Dengar tidak?
Dia mencibir, jangan sampai kau keluar sebagai peringkat E tingkat rendah. Kalau itu terjadi, asrama kita akan punya koleksi lengkap 4 pecundang peringkat E dari bawah sampai tengah. Jadi juara satu sekolah untuk kategori sampah pasti bakal lucu banget. Huangdich terus mengejek seluruh kamar mereka. Kalian yang lemah ini cuma bakal mempermalukan diri sendiri saat ujian pertarungan kelulusan nanti. Malong sangat percaya pada temannya, berteriak balik. Lihat saja nanti Tutran pasti akan membuat matamu terbelalak. Di atas panggung, dia berjalan lurus menuju gerbang penilaian. Di luar, Hangta sangat gugup. Apa menurutmu Tutran benar-benar bisa melakukannya? Dia tetap tenang, mendekati mata raksasa yang tergantung di tengah jaring kabel yang kusut. Mata itu terbuka, menatap orang berikutnya yang melangkah masuk. Mata Tutran berkilat merah terang saat dia mengulurkan tangannya. Lebih dari siapapun, dia mengerti bahwa untuk maju di era ini, jalan terbaik adalah bergabung dengan guild tingkat tinggi. Bagi kebanyakan orang, satu-satunya kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka kepada guild papan atas adalah ujian pertarungan kelulusan. Ujian pertarungan kelulusan mengizinkan maksimal 10 orang per kelompok. Dengan kandidat memilih anggota mereka sendiri, tim pemenang akan direkrut langsung oleh guild kekaisaran, organisasi teratas di negara ini. Itulah sebabnya penilaian ini bukan hanya soal menentukan peringkat, tapi sangat krusial untuk langkah selanjutnya. Di luar, Huangdich sedang memperkenalkan seseorang. Bos, orang ini adalah Ngan Lam, peringkat di tingkat rendah. Dia terus mengoceh. Tim 10 orang kita sudah penuh. Ke-9 orang peringkat D dari tahun ini ada bersama kita. Begitu kita tambahkan adikmu Chung Tan, tim kita pasti akan menyabet juara 1 di ujian pertarungan. MVP terakhir dijamin jadi milikmu, Tuan Presiden. Tutran memahami mekanismenya dengan sempurna. Ini semua tentang memilih rekan tim untuk ujian pertarungan kelulusan. Di lingkungan ini, tim terkuat pasti akan terbentuk. Pada saat yang sama, tim terlemah juga akan tercipta. Yang kuat bersatu, sementara yang lemah tersingkir ke pinggir dan dieliminasi. Itu adalah hukum bertahan hidup yang mutlak. Malong menunggu sampai matanya hampir terpejam. Sudah berapa lama Tutran ada di dalam sana? Menatap layar kosong, kekhawatirannya memuncak. Kenapa tidak ada aktivitas sama sekali? Seseorang di kerumunan mengejek. Kekuatan Tutran mungkin terlalu lemah sampai tidak terdeteksi peringkatnya. Tes dasar sudah selesai. Ayo pergi, kita balik ke asrama saja. Huangdich menimpali. Sisanya cuma sampah. Bos, kau tidak perlu menunggu. Tim kita juga sudah penuh. Jadi ayo kita pergi ke tempat karaoke. Chungding memerintahkan, panggil anggota tim kembali. Tiba-tiba, kata-kata mulai muncul perlahan di papan tampilan luar. Peringkat Tutran muncul di layar peringkat di tingkat tinggi. Pemandangan itu membuat semua orang di ruangan itu terpaku di tempat. Malong meledak kegirangan. Peringkat D tingkat tinggi lihat itu sudah kubilang, kan aku tahu aku tidak salah. Huangdich tercekik karena tidak percaya. Peringkat D tingkat tinggi. Di dalam, sistem mengumumkan, penilaian peringkat saat ini peringkat D tingkat tinggi. Program mendeteksi bahwa inti mana tidak stabil, hasil mungkin tidak akurat, meminta kandidat untuk tes ulang. Tutran berpikir cepat. Barusan aku menggunakan tubuh normalku tanpa berganti kelas. Jadi, kekuatan dasar level 10 milikku setara dengan peringkat D tingkat tinggi. Notifikasi berkedip pembaruan mengganti kelas. Bila status berubah, pergantian kelas selesai. Saat ini, dia sedang membalik kartu Raja Mayat, Tutran, Sang Raja Mayat. Tutran mulai tidak sabar. Selanjutnya, aku akan menggunakan kelas terlemahku saat ini untuk menguji sistem. Di luar, tampilan peringkatnya mulai berubah lagi. Hasilnya muncul peringkat C tingkat menengah. Kerumunan semakin terkejut kali ini. Apa yang terjadi, peringkat Tutran naik lagi. Huangdich merasa seolah-olah melihat dunia terbalik hari ini. Peringkat C itu gila, pasti ada kesalahan sistem. Bahkan guru itu tidak bisa memahaminya. Bagaimana peringkatnya bisa berfluktuasi seperti ini? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Apa ada kesalahan pada sistem di dalam? Peringatan berbunyi lagi. Program mendeteksi bahwa inti mana tidak stabil, hasil tes mungkin tidak akurat. Meminta kandidat untuk tes ulang. Tutran melanjutkan ujian dengan penuh percaya diri. Kalau begitu ceritanya. 2 kelas yang tersisa pasti ada di atas peringkat C. Notifikasi terus bermunculan satu demi satu. Mengganti kelas. Pergantian kelas selesai. Akhirnya, dia membalik kartu untuk raksasa neraka. Dia ingin menguji kekuatan maksimal mutlaknya sekali ini saja. Kartu yang menampilkan informasi raksasa itu segera terwujud nyata. Mata inspeksi itu melebar drastis. Terlihat seolah-olah berada di ambang kelebihan beban. Benda itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran energi yang berputar kencang. Sebuah tornado muncul di langit, bergolak dengan sambaran petir liar yang bergemuruh.
Sekelompok siswa menatap langit yang hitam, pekat menyerupai kiamat dan menjadi panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Hang Hu menangkupkan kedua tangannya dalam doa. Langit memberikan pertanda hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Aku bertaruh asrama kita akan melahirkan legenda yang mengguncang dunia. Papan peringkat dan potensinya terus melompat-lompatkan angka dengan liar. Notifikasi terakhir muncul, potensi telah beralih ke peringkat S. Rahang guru itu ternganga. Satu lagi potensi peringkat S, Chung Din juga tegang. Matanya terpaku pada layar. Karena kelebihan beban, sistem segera mengeluarkan peringatan. Huruf S di layar perlahan memudar, disertai notifikasi robotik peringatan kesalahan sistem. 3 huruf S muncul berjejer, skor potensi tidak dapat dihitung. Ini melebihi kapasitas beban maksimum sistem. Wajah guru itu berubah menjadi warna ungu tua yang tampak sakit. Layar itu meledak, hancur berkeping-keping menjadi pecahan kecil. Dia bergegas masuk dengan panik. Gawat, jantung sihir kelebihan beban. Cepat, periksa dia. Aku tidak tahu apakah siswa itu baik-baik saja. 2 guru berlari masuk satu demi satu. Salah satunya bertanya, "Hei nak, apa kamu baik-baik saja?" Guru itu melangkah ke sebelah Tutran dan membeku. Menatap benda yang tergeletak di bawah. Mata itu tampak layu dan kelabu. Guru itu terkejut. Apakah jantung sihir itu mati? Dia berjongkok untuk memeriksanya. Mungkinkah karena kita menggunakannya terlalu lama hari ini? Tutran melihat tampilannya. Ups, aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan dan membunuh jantung sihir itu. Tapi hei, aku mendapat kejutan manis darinya. Notifikasi baru muncul. Penyerapan berhasil. Jantung sihir istimewa peringkat A diperoleh. Benda ini bisa mendeteksi tingkat kekuatan ancaman dalam radius 100 meter. Jika ancaman terdeteksi dalam jangkauan, peringatan bahaya akan muncul. Bahkan Tutran terkejut. Kekuatan kerakusan ternyata bisa melahap kekuatan jantung sihir. Dia dengan tenang berjalan keluar dari gerbang pengujian. Mata Tutran berkilat dengan cahaya hijau. Jantung sihir istimewa itu mulai aktif. Dia melirik ke sekeliling halaman. Peringkat terpampang jelas di atas kepala semua orang. Tutran terkekeh pada dirinya sendiri. Sekarang aku bisa melihat peringkat semua orang. Benda ini benar-benar praktis. Dia menyadari Chung Din berada di peringkat C, tahap menengah. Ternyata dia juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Tapi peringkat C, tahap menengah itu sih rata-rata saja. Pada saat itu, guru tersebut melangkah keluar dan berdeham. Sungguh sangat disayangkan. Inti sihir mengalami konsumsi berlebihan dan mati mendadak. Ujian hari ini harus berakhir di sini. Data Tutran tadi mungkin saja sebuah kesalahan. Kami akan melaporkan ini ke atasan. Siswa yang belum ujian, silakan kembali besok. Kami akan memiliki peralatan baru saat itu. Seluruh ruangan bergegas mendekat untuk bersorak dan menyanjungnya. Aku tidak peduli apa kata mereka. Data itu pasti akurat. Tutran kita tidak diragukan lagi adalah seorang jenius. Hei legenda, kamu mau makan apa hari ini? Ayo kita kembali ke asrama. Huang Dix tersadar dan melangkah maju untuk mencibir. Sudah kuduga mana mungkin pecundang sepertimu mencapai peringkat C, apalagi potensi peringkat S sudah jelas peralatan pengujian itu rusak. Dia melanjutkan omelannya. Kau merusak jantung sihir dan sekarang berencana pergi begitu saja. Bukankah itu terlalu tidak bertanggung jawab? Kau memaksa anggota Dewan Siswa menunggu sampai besok untuk ujian. Apa kau sanggup membayar semua waktu yang terbuang ini? Percikan petir berkedip-kedip di telapak tangan Tutran. Niat membunuh melonjak dalam dirinya. Orang ini tidak akan pernah tutup mulut. Mungkin sebaiknya aku lumpuhkan saja dia sekarang. Berdiri di belakangnya, wajah Chung Din menjadi gelap saat dia memperingatkan Huang Dix. Mundur, jangan perlakukan rekan satu tim kita dengan tidak hormat seperti itu. Orang itu membeku seolah lumpuh. Kapten, dia merentangkan tangannya memberi undangan. Bergabunglah dengan timku. Ayo kita hadapi ujian pertarungan kelulusan bersama. Skor tertinggi dalam sejarah pasti akan menjadi milik kita, Tutran. Dia menatap dingin pada tangan yang terulur ke arahnya itu. Kerumunan yang menonton dari jauh terkejut. Chung Din benar-benar secara pribadi mengundang Tutran untuk bergabung dengan timnya. Huang Dix berpikir dengan panik. Jika dia bergabung, seseorang harus ditendang keluar. Bagaimana aku menjelaskan ini kepada anak-anak bergabung dengan tim Chung Din, pada dasarnya menjamin juara pertama dalam ujian kelulusan. Tak terhitung banyaknya orang yang mencoba menyuap agar bisa masuk dan gagal. Apa hak dia bahkan sebelum dia sempat memprosesnya. Chung Din sudah mengajukan tawaran itu secara langsung. Tangan Huang Dix gemetar saat dia bersiap meletakkannya di bahu Tutran. Aku tidak punya pilihan selain menunjukkan sedikit rasa hormat padanya. Dia memaksakan senyum sinis dan berkata, jika memang begitu, selamat datang di tim kami. Tutran menepis tangan itu dari bahunya, lalu menjawab dengan dingin, aku sama sekali tidak tertarik.
Huang-dich terpaku di tempatnya. Dia tidak pernah menyangka akan ditolak dengan begitu kasar. Chung-din mengerutkan kening, matanya terpaku pada tindakan yang tiba-tiba dan tak terduga itu. Dia meledak dalam kemarahan dan berteriak, "Heh, apa bocah sepertimu sadar dengan ucapanmu sendiri? Tim kami adalah nomor 1 di seluruh sekolah, tapi Tutran memotong ucapannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau terlalu berisik. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu aku lagi. Ayo kita kembali." Sementara di belakangnya, Huang-dich sangat marah hingga wajahnya memerah padam. Bisik-bisik mulai terdengar di sekeliling. Tutran benar-benar berani menolak Chung-din. Dia punya nyali besar, padahal itu adalah ketua OSIS. Tutran ingin mengambil posisi nomor 1 peringkat A untuk dirinya sendiri, dan karena dia adalah peringkat C tingkat menengah, pasti akan ada pertunjukan menarik untuk ditonton mulai sekarang. Ma Long berbisik kepada Hang Hu, "Apa kau lihat wajah mereka tadi? Mereka terlihat seperti ingin membunuh seseorang, padahal baru saja mereka begitu sombong di depan kita. Tutran benar-benar punya nyali." Chung-din memuji sambil tersenyum. Itu bukan masalah sama sekali. Sepertinya saudara Tutran punya cara berpikirnya sendiri. Di gedung sebelahnya, dua sosok sedang melihat ke bawah dari ketinggian. Nguyen Lung menghela napas penyesalan. Sayang sekali, kedua orang itu tidak bisa membentuk tim, padahal aku sangat berharap melihat rekor baru tercipta tahun ini. Lin Fu menjawab dengan tenang. Sebenarnya, situasi ini justru jauh lebih menarik. Sejak lahir, Chung-din sudah hidup dengan sendok perak di mulutnya. Jadi, penolakan seperti ini pada dasarnya adalah deklarasi perang secara langsung. Ketua kita itu jelas bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Di halaman bawah, Huang-dich sedang mengamuk, berpikir bahwa kesalahan tes adalah satu-satunya alasan orang itu menonjol. Dan sekarang dia benar-benar percaya bahwa dirinya adalah peringkat C. Chung-din mengumpat, "Tapi bagaimana jika tes itu tidak salah? Bahkan jika hanya ada peluang 1%, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun mencuri posisi nomor 1-ku." Dia mencengkeram kerahnya, menariknya ke atas, dan merendahkan suaranya, mengatakan bahwa bagaimanapun juga, orang itu hanyalah siswa tanpa pengalaman bertarung. Sementara kita adalah elit yang telah bertarung di penjara, bawah tanah tak terhitung banyaknya. Lalu Huang-dich menyarankan, "Bagaimana kalau aku memberinya pelajaran untukmu?" Chung-din bertanya, "Di matamu, apakah aku benar-benar orang yang picik, yang kemudian buru-buru disangkal oleh Huang-dich?" Tidak, bukan itu maksudku sama sekali." Dia membalikkan badan dan berjalan pergi, sambil berkata, "Aku sedang tidak mood untuk karaoke hari ini. Kau pergilah dan atur semuanya dengan anggota lain." Dia juga sengaja menambahkan peringatan, "Apapun yang kau lakukan, jangan sampai menyeret aku ke dalamnya." Dia segera memahami makna tersembunyi di balik kata-kata itu. Huang-dich menyeringai dan berbisik, "Aku mengerti, hal ini tidak akan berhubungan denganmu sedikit pun." Saat dia kembali untuk mencarinya, dia mendapat informasi bahwa Tutran sudah tidak ada lagi di lingkungan sekolah. Seorang bawahan membungkuk rendah dan menjawab, "Ya, Kak Kuong, aku dengar Tutran ingin pulang ke rumah. Dia meninggalkan sekolah bahkan sebelum makan siang." Huang-dich sangat gembira dan berseru, "Sungguh, bahkan langit pun sedang membantuku. Berada di luar sekolah justru mempermudahku untuk menghajarnya habis-habisan tanpa menahan diri." Sementara itu, Tutran sedang berjalan di jalan menuju rumah. Sambil berjalan, dia mengingat kembali kehidupan masa lalunya dan sebuah serikat tingkat puncak tertentu. Saat mereka menyerbu penjara bawah tanah di wilayah kerajaan Than Ha, sebuah insiden tak terduga terjadi di dalamnya. Mereka bertemu dengan iblis kuat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan namanya adalah Murka. Serikat puncak itu musnah sepenuhnya, dan Murka melangkah keluar dari penjara bawah tanah untuk turun ke dunia manusia. Itulah semua informasi yang dia ketahui sebelumnya. Di kehidupan ini, demi menentukan dengan cepat lokasi penjara bawah tanah tempat Murka berada, dia menyusun sebuah rencana dan mulai menjalankannya. Dia berhenti di depan lantai perdagangan monster Bingan, menyadari bahwa dia membutuhkan sejumlah besar uang. Di bawah serikat Bingan terdapat lantai perdagangan monster Bingan, yang di masa depan akan menjadi pusat perdagangan material terbesar di seluruh negeri. Senjata dan peralatan menentukan kekuatan seorang Awakener. Jadi lantai perdagangan adalah pusat utama untuk jual beli, dan ini juga merupakan cara tercepat untuk menghasilkan uang saat ini. Dia meletakkan beberapa taring ke atas meja kasir. Staf itu mengambil sebuah taring untuk memeriksanya dan bertanya, "Hei nak, dari mana engkau mendapatkan benda ini?" Tutran menjawab, "Itu item yang dijatuhkan oleh monster," tapi pria itu tampak penasaran dan berkata, "Aneh, kenapa aku belum pernah melihat ini sebelumnya?" Pegawai wanita di sebelahnya berbisik, "Kalau aku tidak salah ingat, ini adalah item yang dijatuhkan dari belalang awan peringkat I. Ini adalah taring belalang." Menurut
catatan. Taring belalang bisa digunakan untuk membuat tongkat awan peringkat A atau bisa digiling menjadi bubuk. Tapi pria itu memotong ucapannya sambil berkata, "Baiklah, baiklah, berhenti menceramahiku. Lagi pula, apa bagusnya item peringkat E? Lantai perdagangan kami melayani klien VIP. Dan semua orang di sini adalah awakener berstatus tinggi. Jadi karena aku hanya menjual barang-barang kelas atas peringkat D ke atas. Sangat wajar jika aku tidak tahu tentang item kecil peringkat I ini." Dia menghela napas dalam hati, berpikir bahwa belakangan ini terlalu sedikit klien kelas atas, dan bertanya-tanya kapan dia akan dipromosikan menjadi manajer kalau begini terus. Sial sekali nasibku. Aku selalu bertemu orang-orang menyebalkan yang tidak memberikan keuntungan. Lebih baik aku serahkan saja ini pada si anak baru. Dia berjalan pergi. Bocah itu, "Little Lee, kamu urus sisa urusannya, kerjakan dengan benar ya, aku mengandalkanmu." Pegawai wanita itu menyerahkan uang kepada Tu Tran. "Ini pembayarannya, Tuan. Silakan diambil, ada lagi yang bisa saya bantu. Tukem get soin I so hawaste." Dia menatap uang tunai itu, 18.000. Itu cukup untuk membayar sewa tempat tinggal untuk saat ini. Tu Tran mengeluarkan sebuah barang dari penyimpanan spasialnya. "Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, dia meletakkan sebuah senjata di atas meja kasir. "Bisakah kamu melihat ini untukku?" Pegawai itu terkesiap kaget. "Wow, pedang besar itu terlihat sangat keren." Dia melihatnya sekilas dan berkata, "Meski aku belum pernah melihatnya, rasanya ini setidaknya tingkat B. Tidak, tunggu. Mungkin malah mencapai tingkat A." Pegawai pria yang lebih tua itu menoleh ke belakang untuk melihat. "Tingkat A. Kamu bermimpi. Ya, senjata tingkat A itu harganya 1 juta di pasaran. Kamu sudah bekerja di sini bertahun-tahun dan belum pernah menyentuhnya sekalipun. Kan?" Dari kejauhan, seseorang menyela, "Kamu benar. Ini tentu saja bukan perlengkapan tingkat B atau tingkat A biasa." Pegawai itu membungkuk dengan sikap menjilat. "Bos benar-benar punya mata yang tajam," saya baru saja bilang. "Mana mungkin siswa miskin seperti dia bisa mengeluarkan barang bagus?" Pria itu langsung mengenalinya. "Ini jelas berasal dari neraka. Ini adalah perlengkapan tingkat S." Dua orang lainnya tercengang, tidak percaya dengan telinga mereka sendiri. "Tingkat S?" Bos itu buru-buru meraih tangan Tu Tran. Sikapnya berubah 180 derajat, menjadi sangat antusias. "Selamat datang, tamu terhormat, sebuah kehormatan bisa menyambut Anda di sini. Kan jibru muah ada seumma tohu." Dia menuntun pemuda itu. "Silakan ikut saya ke ruang VIP. Jika Anda punya permintaan apapun, katakan saja pada saya." Tu Tran diam-diam bersorak. "Akhirnya kau menampakkan diri, Thantri." Pria ini tidak lain adalah Thantri, ketua Guild Mithril.